Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi akidah akhlak bab 3 tentang Ayo Bertaubat. Sebelum memulai untuk menyampaikan materi, izinkan saya, Reza Faeka Laura dengan nomor absen 20 untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Putri Disi Maisa Luna dengan nomor absen 22, yang kedua ada Raisa Sakinah Azahra dengan nomor absen 25, yang ketiga ada Nadifa Iza Afkarina dengan nomor absen 15, yang keempat ada Maiza Zahra dengan nomor absen 14, dan yang terakhir ada Nafisha Azahra dengan nomor absen 16. Pengertian bertaubat. Taubat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Taubat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memuat kewajiban dan anjuran bertaubat. Hakikat bertaubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, inabah kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, itu belum dianggap bertaubat. Lalu selanjutnya adalah syarat-syarat taubat. A. Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. B. Menyesali dosanya. C. Menyadari kesalahannya atau mengakui dosanya. D. Ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan ria atau kepentingan dunia. E. Memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. F. Masa taubat, sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. G. Memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat. H. Jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada persyaratan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berapa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berapa tuduhan, gibah, fitnah, mencaci, dan lain-lain, maka harus mohon maaf. Kedudukan taubat. Menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalahan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah berfirman pada akhir surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur. Keutamaan taubat. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Taubat merupakan sebab turunnya berkah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Taubat merupakan sebab sebagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Taubat menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Allah akan menghapus dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Sampai kapan batas waktu taubat? Meski Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba walaupun terlambat, perihal yang diwajibkan tetap menyegerakan taubat. Sebab tidak ada yang tahu kematian akan datang menjemput. Salah satu riwayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama belum sekarat atau nyawa belum sampai di tenggorokan. Dari
Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Artinya, sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima taubat seorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau sekarat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan kata lain, dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya. Meski demikian, ada batas waktu yang perlu diperhatikan agar taubat tidak lagi sia-sia, yakni menjelang hari kiamat dan menjelang kematian menjemput. Tata cara bertaubat. 1. Mengakui kesalahan yang telah dilakukan. 2. Menyesali perbuatan tersebut dan memiliki tekad untuk tidak mengulang kesalahan di masa depan. 3. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan orang yang mungkin telah terkena dampak dari kesalahan tersebut. Berikut ini adalah bacaan doa taubat nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha Kekal. Aku bertaubat kepadanya. Cara menerapkan perilaku taubat sehari-hari. 1. Mengakui kesalahan dan memohon maaf. 2. Menyesali kesalahan. 3. Berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. 4. Meningkatkan diri. Dan 5. Menghindari hal-hal negatif. Jadi, kesimpulannya, taubat adalah bagian penting dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya taubat yang tulus dan memohon ampunan kepada Allah. Ini adalah cara bagi orang beriman untuk mencari pemurnian spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui proses taubat nasuha, orang beriman dapat berpaling dari dosa-dosanya dan menjalani kehidupan yang diridhoi Allah.